kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Kami mengharapkan diskusi yang interaktif dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pembicara Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman psikologi. Masih semangat ya? Psikologi ada jargonnya nggak? Ada ya? Gimana? Atau mungkin jargon LDKM sekarang ada nggak? Oke, gini aja mungkin kalau aku bilang selamat pagi luar biasa gitu ya. Excellent with mentality. Oke. Jadi jargonnya psikologi udah tahu belum teman-teman? Oke. Nanti kalau akan bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Baru kemudian psikologi. Oke. Siapa ya? Ini buat memantik konsentrasi teman-teman, karena kita sharing di sini itu butuh konsentrasi penuh gitu teman-teman. Selamat pagi. Luar biasa. Psikologi. Itu kita untuk kita semua. Kemudian yang terhormat teman-teman BEM Fakultas Psikologi dan juga teman-teman panitia LDKM pada tahun 2024 dengan tema Simulate Good Leadership Sense of Solidarity for Psychology Students. Kalau ada solidnya ini kayak teman-teman teknik. Kebetulan aku pribadi dari Fakultas Teknik teman-teman, jadi mungkin kurang lebih berapa menit? Oke, kurang lebih 30 menitan ya kita sharing session di sini. Jadi aku sama teman-teman saya belajar terkait kepemimpinan di era digital. Kalau di pamflet teman-teman lihatnya pematerinya Pak Masrul, jadi saya di sini sebagai pengganti teman-teman. Jadi kita sharing seadanya, apa yang aku bisa sharingkan ke teman-teman, ya udah kita sharing aja. Sebaliknya teman-teman yang bisa disaringkan ke aku, ya udah kita sharing gitu ya. Sepakat ya teman-teman? Karena kita di sini sama-sama belajar. Aku juga baru kemarin angkatan 20 dan teman-teman angkatan 23 ya semua ya? Ada yang angkatan 22? Oh ya, oh panitia ya? Oke, angkatan 23, berarti sekarang semester berapa? 3 ya, oke. Jadi materi yang diberikan ke aku yaitu terkait kepemimpinan di era digital. Next. Nah, sebelum kita melanjut ke titik poin yang utama, karena di sini adalah LDKM, latihan dasar kepemimpinan. Jadi teman-teman harus paham betul terkait dasar kepemimpinan dan pemimpin itu apa. Ada yang bisa bantu jawab aku nggak terkait kepemimpinan itu apa teman-teman? Oke, anyone? Gak apa-apa, kita sharing di sini. Gak ada yang salah kok. Nanti kita saling berdalil. Oke, namanya siapa? Untuk kepemimpinan sendiri itu merupakan tata cara untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satunya seperti mempengaruhi anggota-anggotanya ataupun orang lain. Kalau pemimpin itu adalah orangnya yang memimpin organisasi atau yang lain. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Mas. Ini mau ada lagi nggak yang mau nambahin? Yang banyak. Pemimpin. Oke. Oke, ada lagi nggak? Siapa? Oh ya. Ada yang mau nambahin mungkin?
Kepemimpinan itu apa dan pemimpin itu apa. Dari Mas dan banyak nggak salah kok, tapi perspektif teman-teman itu pasti banyak ya. Jadi kacamata sudut pandang terkait ilmu itu teman-teman tidak terbatas. Katakanlah teman-teman menganggap pemimpin itu orangnya, atau mungkin dari perspektif teman-teman yang lain pemimpin itu apa? Gimana? Sepakat sama Mas Banyak tadi? Gimana? Tadi kita apa kan? Banyak di depan. Kepemimpinan apa? Saya kalau kepemimpinan itu sebuah organisasi yang dipimpin oleh seseorang. Benar. Kalau pemimpin adalah orangnya untuk memimpin sebuah kelompok agar supaya menjadi disiplin dan sebagainya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Oh ya, ada giveaway kayaknya, bukan ya? Oke, terima kasih teman-teman. Next. Oke, jadi yang dijawab masnya, mbaknya juga jawaban tadi tidak salah teman-teman. Tapi yang saya tulis di sini adalah kepemimpinan merupakan kemampuan kita atau kesiapan kita yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi. Tadi masnya juga sebut untuk mendorong, mengajak, bahkan kalau perlu kita memaksa. Bahkan kalau perlu kita memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh tersebut. Nah, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan. Nah, perlu diketahui juga kawan-kawan, dalam sebuah organisasi tentu pasti ada yang namanya kepemimpinan dan pemimpin dalam suatu organisasi. Organisasi apapun. Sepakat ya teman-teman? Ada yang menyangka enggak? Sepakat ya? Oke. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada yang artinya enggak? Nah, artinya di samping ya teman-teman. Alias jaminnya siapa itu pemimpin? Setiap diri teman-teman adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun itu. Teman-teman ada yang bisa memberikan contoh enggak? Kenapa di sana tulis setiap diri teman-teman adalah pemimpin? Contohnya kayak apa? Karena contoh ini mas, kenapa? Ya, gimana? Oke, memimpin diri sendiri. Namanya siapa? Iya. Oke, siap. Oke, ada yang lain nggak? Timur? Ya. Ya. Oke, dan teman-teman mas dan mbaknya. Jadi kepemimpinan adalah merupakan simpelnya begini. Kepemimpinan itu metodenya, pemimpin adalah orang yang menggerakkan. Jadi kepemimpinan itu bagaimana tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa gaya kepemimpinan, karakter pemimpin dan juga role model pemimpin. Oke, next. Nah, ini hal dasar yang harus teman-teman ketahui sebagai ataupun sebelum menjadi pemimpin. Yang pertama adalah kenali diri sendiri, teman-teman sendiri. Karena setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mampu menganalisis diri teman-teman sendiri, susah. Kenapa aku bilang gitu? Ya mau gimana teman-teman ke diri sendiri aja gak paham gimana memimpin orang lain. Jadi pertama hal dasar ya, aku bilang hal dasar yang perlu teman-teman ketahui sebelum menjadi seorang pemimpin adalah teman-teman harus pandai ataupun bisa menganalisis diri sendiri ataupun diri teman-teman. Kemudian yang kedua, kenali situasi yang dihadapi. Karena pepatah itu mengatakan setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada kepemimpinannya. Tentu dengan yang aku maksud adalah role model ataupun situasi yang dihadapi sekarang dengan 10 tahun yang lalu sama enggak? Tidak ya? Kepemimpinan pas saat Indonesia masih berbentuk kerajaan sama sekarang sama enggak? Apa yang membedakan? Nah ini, apa yang
saat kerajaan Majapahit, kemudian Pangeran Diponegoro, dengan sistem ataupun situasi yang kita hadapi saat ini, apa yang kira-kira yang membedakan dalam konteks kepemimpinan? Dari pemimpinnya. Oke, karakter pemimpinnya. Yang lain? Aku tunjuk, gak apa-apa ya, Mbak? Boleh ya? Oke. Apa yang mesti membedakan situasi saat zaman dulu yang seperti itu maksud sama situasi pemerintahan ataupun sistem saat ini? Masnya kacamata? Ya. Sampean. Ya. Namanya siapa? Ali Purama. Oh iya, Ali. Monggo. Kira-kira simpel aja apa yang membedakan menurut masnya sendiri? Gak apa-apa, santai aja. Oke, cara pemilihannya. Kemudian tadi disebutkan, maksudnya kan dia bilang apa? Karakter, kemudian cara atau metode menentukan pemimpin ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Ya. Contohnya sudah, contoh kecilnya. Oke, sesuai situasi dan kondisi gitu. Oke, jadi teman-teman, kenapa ini perlu untuk saya masukkan yang dasar tentang situasi yang kita hadapi baik sekarang dan yang akan datang? Karena kita harus mampu ya, pemimpin itu harus mampu bisa beradaptasi dengan keadaan. Itu salah satu kunci, bukan satu-satunya ya, salah satu kunci menjadi pemimpin yang sukses, yaitu adalah ketika kita mampu membaca situasi yang ada di lapangan ataupun situasi saat ini yang akan terjadi dan yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga, pilih gaya kepemimpinan yang cocok. Nah, ini tipe ya. Ini berkaitan dengan poin nomor 1 teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah mampu nih membaca karakter diri teman-teman sendiri, baru kemudian pilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan teman-teman. Karena nggak bisa kita misal si pemimpin si A mau meniru role model pembinaan si B, akan terasa susah. Bisa, akan tidak bisa susah. Akan tapi bahwasanya jika kita ingin maksimal, ketika teman-teman mampu menganalisis teman-teman sendiri dan baru bisa menentukan gaya kepemimpinan yang cocok buat diri teman-teman. Katakanlah misalnya, aku jadi apa ya, kira-kira memimpin seperti apa yang cocok buat diriku sendiri sama anggota-anggotaku gitu, ataupun dengan orang lain gitu. Karena pemimpin itu tidak harus menunggu jabatan. Kalau kita menunggu jabatan, kita tidak akan memimpin selamanya. Makanya kenapa aku sebut tadi, setiap diri kita adalah pemimpin. Teman-teman yang menjadi anggota, yang jadi sekbid, yang jadi ketua bidang atau ketua departemen, katakanlah, ataupun gubernur dan wakil gubernur, itu semua adalah pemimpin, teman-teman. Jadi paradigma terkait kepemimpinan itu adalah ketua saja atau pemimpin itu ketua saja, itu kita harus mulai hilangkan. Memang nggak salah, pemimpin itu ketua itu memang pemimpin gitu loh. Tapi sekbid, sekretaris, kemudian wakil, anggota itu juga pemimpin. Akan tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah derajat ataupun tupoksi teman-teman. Katakanlah yang di ketua sebagai apa, yang di sekretaris sebagai apa. Oke, kemudian ada korelasinya juga sama yang poin keempat, yaitu penuhi kebutuhan tugas. Ketika teman-teman sudah memilih gaya kepemimpinan yang cocok, baru teman-teman harus melaksanakan tugas teman-teman sebagai apa. Yang maksud tadi itu, katakan teman-teman berprofesi ataupun kedapatan menjadi ketua. Nah, kebutuhan tugas seorang ketua itu apa aja? Itu yang perlu teman-teman analisis. Menjadi sekretaris itu bagaimana, menjadi anggota yang lain itu bagaimana. Karena ini mungkin masuk di ranah manajemen organisasi ya teman-teman. Mungkin bisa dicatat juga. Jadi pola ataupun alur di suatu organisasi itu ada 3 pola komunikasi. Yang pertama, pola komunikasi instruksi. Nah, pola komunikasi instruksi ini adalah dari ketua ke bawahannya. Itu namanya pola instruksi. Kalau pola koordinasi itu antar sesama bidang, katakanlah sekretaris dan sekretaris, anggota dan anggota, itu namanya pola koordinasi. Nah, beda halnya ketika dari bawah. Kalau dari bawah itu namanya
koordinasi. Katakanlah anggota nih merebutan dengan ketuanya ataupun dengan sekretarisnya, itu namanya pola koordinasi. Jadi dalam suatu organisasi pasti ada yang 3 garis itu, garis instruksi, koordinasi, sama konsultasi yang terakhir. Kalau koordinasi tadi garisnya ke samping, kalau konsultasi garisnya ke atas. Paham ya teman-teman? Oke, next. Nah, kita sedikit masuk ke karakteristik apa ya kira-kira yang dibutuhkan seorang digital leadership di era digital transformasi. Oke, next. Oke, yang pertama adalah teman-teman adalah poin karakteristik digital bisnis. Jangan semua bisnis ini dianggap bisnis semata, tapi di sana ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan dalam pemimpinan. Yang pertama adalah inovatif visionary. Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira apa ini? Inovatif visionary. Monggo, masnya siapa? Mikir sih. Oke. Inovatif visionary itu apa ya? Lebih ke arah pemimpin itu bisa membaca alur cerita dari organisasi tersebut. Jadi dia bisa membaca sehari atau 2 hari ke depan yang ingin dia gerakan. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Poin nomor 1, inovatif visionary. Oh, gitu jawabnya. Oke, banyak yang dipojok di belakang. Biasanya yang pojok ini. Gak apa-apa. Seadanya Mbak, yang ada di pikirannya Mbak. Gimana? Oke. Inovatif visionary. Ada teman yang lain mau membantu aku buat jawab? 1 kata nggak apa-apa teman-teman. Misal arti inovatif dan visionary itu apa gitu loh, nggak apa-apa. Banyak yang mau jawab, seneng yang jawab. Ya. Biasanya yang pojok ini cari amat soalnya. Seadanya apa? Yang dipikiran Mbak, kadang-kadang rambutan atau apa gitu. Oke. Jadi yang dikatakan Masnya tadi berpikir 1-2 hari ke depan, benar. Jadi inovatif visioner ini pemimpin tidak hanya visioner itu jangka panjang teman-teman. Visioner itu pemimpin yang memiliki cita-cita jangka panjang. Tapi pemimpin itu juga harus inovatif. Karena apa? Karena sekarang zamannya digital. Ya, jadi yang inovatif yang seperti apa yang dimaksud adalah inovatif yang berkepanjangan. Untuk apa? Untuk organisasi teman-teman sendiri. Katakanlah nanti teman-teman masuk ke jajaran fakultas atau BEM fakultas. Gimana? Ya, soalnya satu ini ya. Kayak ya ormek lain ataupun apa, IMM, terus UKM. Seorang pemimpin harus inovatif visionary, harus mempunyai inovasi yang jangka panjang. Nah, tentu dengan zaman yang serba canggih, saya rasa teman-teman tidak akan kesusahan untuk memberikan ataupun untuk mengakses terkait inovasi apa yang kira-kira dibutuhkan di organisasi teman-teman. Katakanlah di psikologi ini apa sih yang belum ada? Pasti semuanya kan ada ya, cuman apa sih yang harus dimodifikasi? Apa yang menjadi diferensiasi? Apa yang menjadi pembeda organisasi di psikologi sama di organisasi lain? Itu yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Nah, balik lagi ke yang tadi, pemimpin bukan hanya gubernurnya, pemimpin bukan hanya ketua provinsi, tapi semua teman-teman memiliki tanggung jawab, benar nggak? Oke, kemudian yang kedua adalah networking intelligence. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengkoordinir terkait kemampuan teman-teman di anggota untuk bagaimana kemudian membentuk suatu keilmuan yang baru ataupun networking sebuah jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa karakter yang berbeda gitu. Katakanlah soft skill teman si A, si B ini kan pasti berbeda ya. Ada yang hobi membaca, benar nggak? Ada yang hobi main bola, ada yang hobi main game. Nah, salah satu PR seorang pemimpin adalah bagaimana mengkoordinir skill anggotanya menjadi suatu
inovasi atau kreasi yang baru. Kemudian yang kompleks di master adalah seorang pemimpin tentu harus bisa menyelesaikan masalah. Nah ini kalau pemimpin tidak bisa menyelesaikan masalah atau proses, minimalnya mungkin ngasih saran lah. Katakanlah ada problem A ataupun problem B. Karena ini teman-teman, di sebuah organisasi baik itu BEM, UKM, Ormek, yang namanya problem di suatu organisasi itu pasti ada. Setuju nggak? Yang namanya gesekan antara anggota pasti ada. Setuju nggak? Entah itu karena kecemburuan sosial, entah karena yang lain nggak aktif, benar nggak? Biasanya kan sering terjadi gitu ya. Oh si A ini nggak aktif, daripada ini masih nggak aktif juga. Nah ini teman-teman, seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, masalah yang banyak, tentu dengan gaya kepemimpinan yang dimaksud di slide pertama, slide sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua poinnya adalah karakteristik social attitude. Attitude itu apa teman-teman? Sikap ya. Oke, itu sikap. Jadi di pemimpin di era digital ini harus bisa menjadi role model bagi anggota tim lainnya. Ada yang role model nggak? Oke, contoh, nice. Uswatun hasanah teman-teman pernah dengar ya? Teladan yang baik, oke. Yang kalaupun bukan dari Pak sedikit ini teman-teman. Oke, teladan yang baik. Jadi yang namanya pemimpin mau tidak mau kita harus memberikan contoh kepada orang lain ataupun kepada anggota kita untuk menjadi role model yang baik, role model yang bisa dicontoh oleh teman-temannya. Karena logikanya gini teman-teman, katakanlah ada pemimpin si A nih, tapi dia tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana sih perspektif teman-teman dari anggotanya? Anggapannya pasti negatif ya, Sehingga ini berpengaruh terhadap organisasi teman-teman sendiri yang diikuti. Apalagi si ketuanya yang gitu, wes nggak usah itu wes, nggak punya benar gitu ya. Nah ini salah satu tugas kita adalah menjadi suatu laksana ataupun role model yang baik bagi anggota atau orang lain. Kemudian menerapkan pendekatan demokratis delegatif adalah mengedepankan penawaran anggotanya. Jadi sistem demokrasi itu di organisasi harus ditegakkan juga. Gak bisa tuh pemimpin semena-mena kayak memutuskan sendiri. Oh pokoknya jadi aku deh, mana ya? Gak setuju ya. Jadi tetap pemimpin itu harus mendengarkan tawaran ataupun saran dari anggota timnya. Ini yang namanya demokratis delegatif ataupun demokrasi yang didelegasikan suara-suara anggota kepada seorang pemimpin. Oke, next. Oke, yang poin ketiga adalah karakteristik general mindset. Ada yang pernah dengar kata agil nggak? Egan ya kalau nggak salah. Itulah pokoknya. Kalau ada temannya bukan, harusnya si agil tahu ya. Egan. Jadi prinsip egan ini harus diterapin di situasi saat ini, di situasi era digital, di mana poin ini yang mengandung arti pemimpin menerapkan sistem cepat, mudah dan cepat. Egan. Jadi teman-teman nanti harus benar-benar memanfaatkan nih teknologi sebaik mungkin. Jadi sistem poin yang bersatu ini memang benar harus diterapkan. Kemudian learning by errors dan knowledge oriented, selalu memiliki orientasi untuk terus belajar. Itu pemimpin teman-teman. Kita harus merasa untuk pantas. Dulu sedikit curhat aja ya mungkin ya. Ketika sebelum mencalonkan menjadi salah satu kandidat, rasa keraguan pasti ada teman-teman. Karena merasa diri itu nggak pantas gitu loh. Tapi itu nggak bisa dijadikan alasan buat teman-teman tidak menjadi seorang ketua. Yang membedakan ini aja dulu, teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kenapa singa itu dijuluki raja hutan ya? Karena dia punya koloni. Oke, karena punya koloni. Ada yang lain? Masih apa? Oke, kegagalan ya. Mempunyai koloni, kegagalan. Ada yang mau nambahin?
Kenapa singa dijuluki raja hutan? Dilihat dari hewan yang paling besar, bukan ya? Bukan. Dilihat dari hewan paling berbisa, masih ada ular. Dilihat hewan yang paling hitam, masih ada kita. Oke, apa kira-kira teman-teman? Yang mana ini? Oh iya, masnya siapa namanya? Apa? Oke, wibawa pilotnya terus mempunyai apa tadi? Kegagahan. Oke. Apa? Apa? Oh, cara saja berburu. Oke, tadi ada yang tanya lagi siapa? Oh, nambahin. Oke, nice. Mentality, keberanian. Saat hewan lain melihat singa, siapa yang gak kabur? Ini gak apa mereka sekompol teman gitu ya. Tapi ada lebihnya gini teman-teman. Kebanyakan mayoritas yang ini di luar konteks pertemanan ya. Ketika hewan lain melihat singa, mereka menganggap sebagai serangan. Kebalikannya, ketika singa melihat hewan lain, itu dianggap sebagai mangsa. Tapi bukan dalam artian pemimpin itu harus menerkam, bukan teman-teman. Tapi yang disebutkan Mas tadi, singa itu karena mentalitasnya, karena keberaniannya. Makanya kenapa singa itu dijuluki raja hutan. Kalau Masnya tadi bilang punya koloni, benar. Singa banyak koloni dan singa itu gagah. Semua benar teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di silabus itu kalau nggak salah panitia juga yang domain bagaimana sih pengaruh teknologi terhadap terhadap organisasi saat ini, terhadap pemimpin saat ini. Tentu banyak dampaknya ya kawan-kawan teman-teman. Pengaruh teknologi ini atau era digital ini bisa semua kita rasakan. Simpelnya gini, nggak tahu ya teman-teman dulu pas TK itu atau SD itu mainnya apa gitu. Ada yang sudah main gitu nggak dulu? Gamebot ya? Ke warnet gitu ya? Oh enggak? GTA gitu ya? Nah, banyak sekarang teman-teman. Anak SD itu main itu lagi enggak? Tidak ya? Main apa sekarang? Main apa ya? Pengaruh teknologi itu nggak hanya nggak hanya pengaruhnya kepada seorang kepemimpinan atau sebuah organisasi, tapi seluruh aspek yang ada di dunia ini. Nah, ini pengaruhnya menurutnya adalah ke karakter teman-teman. Teman-teman pernah dengar ini enggak? Generasi strawberry, generasi sandwich. Iya kan? Teman-teman udah pernah dengar? Yakin? Generasi sandwich ya? Siapa itu generasi sandwich? Teman-teman ngerasain nggak sekarang kayak gitu? Iya. Oh tidak ya? Berarti masnya mungkin generasi ini ya, generasi milenial atau baby boomer. Oke, sekarang tuh mulai ada istilah gini teman-teman. Ada istilah generasi strawberry, ada istilah generasi sandwich, yang mana teman-teman sekarang itu makin abai, makin di sini tuh makin abai terhadap pergerakan. Teman-teman mulai fokus terhadap teknologi dengan media-media, dengan beberapa kecanggihan yang ada saat ini. Dan ketika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, memang ini baik ini ya. Aku nggak ngomong dari aku pribadi, cuma ini baik jurnal, baik penelitian juga. Jadi mungkin teman-teman kalau mau tanya terkait jurnalnya di mana nggak, atau search aja gitu di Mbak. Tahu Mbak ya? Ya, Mbak Google. Apalagi sekarang mulai dari beberapa tahun kemarin sudah mulai muncul nih ChatGPT, OpenAI dan lain-lain, di mana teman-teman buat. Ini teman-teman peserta LIM ada pembuatan tugas nggak? Apa? Selain report. Maksudnya yang apa lagi Pak? Oh, literasi. Ada yang ini enggak? Literasi enggak? Buat apa? Cerpen? Oh enggak ada ya? Enggak ada ya? Kalau sana dengan hadirnya si Mbak ini, dengan hadirnya si ChatGPT ini, teman-teman dengan mudahnya bisa mengakses semuanya. Alhamdulillah. Nah,
minat literasi teman-teman mulai sedikit turun, minat mengomentari semakin tinggi. Entah itu, coba aja teman-teman lihat sendiri kalau nggak percaya di Twitter, Instagram, nggak tahu ya kalau TikTok itu komen atau enggak itu gimana. Jadi sekarang tuh teman-teman mulai semakin abai terhadap beberapa mungkin yang generasi sebelumnya itu mulai terakhir. Sekarang buku ada yang namanya buku. Teman-teman nggak harus ke perpustakaan, tinggal aja searching di Google buku ini pasti keluar ya. Pasti keluar. Oke, lanjut next. Nah, ini yang sempat aku sebut tadi yang poin pertama terkait pengaruhnya yaitu bisa mengubah paradigma kepemimpinan. Ada yang tahu kata paradigma enggak? Apa? Anggapan, oke, paradigma apa? Persepsi ataupun sudut pandang terhadap seseorang ataupun cara kepemimpinan tersebut. Kalau dulu mungkin apa ya yang membedakan ya di terkait ini pola-pola kepemimpinan zaman dulu yang seperti yang teman-teman jawab tadi, mulai dari metode pemilihan, mungkin dulu masih menerapkan terkait coblos manual gitu ya. Tapi seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya teknologi, sekarang udah mulai bisa dilalui report, mulai dari internet, dari halusinasi, nggak perlu ke lapangan. Bahkan teman-teman sekarang pun bisa mengakses beberapa informasi, nggak harus ke kantor kecamatan. Cukup teman-teman klik website Dukcapil setempat ataupun apa gitu, terus keluar masukin KTP dan lain-lain. Itu yang apa ya dampaknya terhadap kita gitu terkait kepemimpinan. Ini bisa diartikan ke kepemimpinan di pemerintahan maupun di organisasi. Mungkin nanti teman-teman udah nggak ada tuh absen manual, mungkin udah absen dari website semua atau lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi dan keterbukaan. Nah, mungkin kalau kepemimpinan organisasi dulu ketika mengadakan rapat harus offline semua sebelum adanya Zoom dan lain-lain gitu ya. Jadi seiring berjalannya teknologi yang berdampak terhadap suatu organisasi adalah bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh pemimpin tersebut dan keterbukaan antara anggota. Mungkin sekarang kalau teman-teman lagi ada di Pacet, kemudian tiba-tiba fakultas ingin memberikan informasi ke teman-teman secara eksklusif, tinggal buka Zoom ataupun Gmail, ya udah selesai teman-teman. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat dan aplikasi manajemen. Nah, penggunaan alat ini sekarang itu kan mulai hadir teman-teman, alat beberapa inovasi alat ataupun aplikasi sehingga bisa memanage organisasi tersebut ataupun memanage perkantoran. Teman-teman aja bisa kasih saran ya? Alat apa ataupun aplikasi apa sih yang kita terapin sekarang? Yang dulu nggak diterapin, yang kita terapin sekarang? Apa? Gak apa-apa Mbak? Cyber. Siapa namanya? Oke. Ada yang lain nggak? Oke, Canva. Apa? Oke, SPSS itu olah data ya. Oke. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah peningkatan produktivitas dan kolaborasi dan inovasi. Nah ini teman-teman, poin yang menjadi poin terus adalah di poin nomor 4 ini, bagaimana di sebuah organisasi tersebut ataupun pemimpin tersebut teman-teman harus mampu benar-benar mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Jangan sampai dengan adanya aplikasi Canva kayak tadi, kemudian aplikasi beberapa aplikasi lainnya, poin produktif, poin kolaboratif dan inovatif ini hilang. Jangan sampai teman-teman. Justru dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, harapannya adalah teman-teman bisa memanfaatkan secara betul untuk bagaimana membentuk sebuah produktivitas di organisasi tersebut, kemudian kolaborasi antar anggota maupun antar bidang dan inovasi yang harus seperti yang maksud tadi. Next. Nah, oke, mau selesai ya. Santai teman-teman, nggak lama loh. Kemudian di silabus juga ada strategi kepemimpinan dalam mengelola virtual. Virtual ini kan tidak bertatap muka secara langsung ya. Kemudian poin ini harus kita tambahin, yaitu komunikasi adalah ukuran nanti virtual.
yang menyatukan individu dari latar belakang dan lokasi yang berbeda. Pasti teman-teman belum merasakan kemarin ini ya, perkuliahan secara daring. Saya merupakan anggota perdana, bukan anggota, angkatan perdana yang menghadapi corona. Jadi kurang lebih kalau nggak salah itu 1,5 tahun. Ya sekitaran 2 tahun itu kita kuliah by daring. Dampaknya sangat berbeda teman-teman. Situasi juga sangat mempengaruhi gitu. Katakanlah kalau kita offline, ya udah kalau kita minimal nggak ada niat untuk dengerin, pasti seenggaknya kita bisa dengerin langsung gitu. Tapi beda lagi ketika sistemnya online, bisa jadi ketiduran, bisa jadi panggil ibu, subuh bulan dan lain-lain. Itu terjadi pada aku kemarin. Jadi bentuk ataupun sistem yang diterapkan di suatu organisasi ataupun birokrasi perkuliahan itu sangat berpengaruh terhadap feedback yang didapat teman-teman. Teman-teman lebih sepakat mana nih, online atau offline? Ada yang setuju online nggak? Biasanya beberapa waktu mending online aja gitu. Tak bilang nanti ke Pak Dekan. Oke, jadi online atau offline dulu ya. Jadi 2 tahun online, lalu masuk semester 4, alhasil nganggung karena pelajaran dari awal kurang maksimal. Karena apa? Karena tadi itu ada aja cobaan serius yang di luar kendali kita gitu loh. Kita tuh udah niat mau belajar, mau dengerin, siap semua, tiba-tiba mati sendiri yang di luar kendali kita. Karena ada yang namanya di kendali. Kalau teman-teman udah baca filosofi literasi, saya pernah baca nggak? Pernah ya? Itu kan prinsip stoik ya. Prinsip stoik yang dijelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang di luar kendali kita yang teman-teman harus ketahui, dan ada beberapa hal yang ada di dalam kendali kita. Itu aku rekomendasi sih buat teman-teman baca itu kaitannya dengan teman-teman psikologi juga, memainkan psikologis orang lain karena kaitannya dengan keadaan sekitar. Jujur mungkin teman-teman ketika menghadapi macet di jalan dan buru-buru, siapa sih yang gak ngeyel? Pasti ngedumel ya. Nah, di buku filosofi literasi itu bagaimana diajarkan untuk kita pandai membaca situasi dan bagaimana meresponnya gitu. Teman-teman ngedumel ataupun ngeluh membuat solusi nggak? Buat materi yang terbaik kan? Ya udah, mending teman-teman positif thinking aja daripada buat negatif teman-teman. Itu yang di salah satu poin yang ada di buku filosofi literasi. Kemudian poin yang pertama adalah menciptakan rasa tujuan. Nah, karena tim virtual ini pasti dari kejauhan ya, nggak ngumpul jadi satu, dan pemikiran teman-teman mungkin ketika di awal katakanlah yang sering terjadi itu pasca pelantikan, teman-teman tuh membunuh buku nih, sepakat nggak? Membunuh buku, kemudian pertengahan periode, akhir periode mulai menurun, dan ini yang harus ditanamkan teman-teman, harus diciptakan rasa tujuan. Kenapa teman-teman kok ikut organisasi? Ketika teman-teman mau menyelesaikan, teman-teman harus mengingat kenapa kalian mau memulai itu. Karena dalam organisasi itu mundur itu suatu pengkhianatan kata model. Kemudian membangun kepercayaan dalam organisasi. Nah, kepercayaan itu penting teman-teman. Jangan sampai nanti ini saya anggap teman-teman ini adalah calon pemimpin bangsa semua, serius. Ya, kalau bukan teman-teman siapa lagi? Kalau bukan teman-teman nanti yang mengisi di konsultan apa namanya kalau psikolog? Oh, psikolog, psikiater termasuk nggak? Ya, psikiater itu termasuk dari pemimpin, dan psikiater itu tidak hanya individu gitu loh. Bisa jadi nanti teman-teman berafiliasi dengan pemerintah, bisa jadi nanti teman-teman berafiliasi dengan birokrat-birokrat setempat, dan harapan aku sih karena teman-teman nanti yang akan menjadi tampuk pimpinan nanti, jadi kepercayaan dalam organisasi itu mulai harus dibangun dari sekarang. Jangan sampai anggota A sama anggota B tidak saling percaya, terus kasih percaya aja. Saya yakin teman-teman, aku yakin kalau teman-teman nanti ataupun beberapa pengurus yang misalnya rapi itu, aku yakin teman-teman itu lebih
tetap semangat lah, karena udah dikasih kepercayaan. Oh ternyata aku dikasih kepercayaan sama teman pengurus untuk katakanlah contoh kecilnya ngedesain, contoh kecilnya bagian konsumsi. Mungkin teman-teman jago nawar, biasanya cewek-cewek kalau urusan nawar kan ini ya, jadi 100 bisa jadi itu ada suatu keahlian teman, gak apa-apa, suatu keahlian dan harus dimanfaatkan kepercayaannya. Dan ini yang poin yang aku tekankan lagi, ketika teman-teman dikasih kepercayaan, tolong kepercayaan itu dijaga, baik yang jadi ketua, baik yang jadi bendahara, sekretaris dan lain-lain. Tolong kepercayaan yang dikasih oleh teman-temannya itu dijaga teman-teman, karena kepercayaan itu mahal. Sekali teman-teman melenceng, sekali teman-teman berkata A tapi melakukan B, serius susah untuk dapat kepercayaan lagi, benar nggak? Itu teman-teman. Jadi dalam konteks pemimpin lagi juga Anda pilih dulu. Kemudian merangkul keamanan psikologis. Nah ini yang aku gak khawatir sih kalau teman-teman masalah politik ini. Pasti nanti teman-teman paham betul terkait gimana sih memahami karakter dari anggotanya masing-masing. Jadi dalam suatu organisasi salah satu poin lagi yang harus diketahui oleh seorang leader adalah membaca psikis anggotanya. Karena karakter anggota A sama B ini pasti berbeda ya. Ada yang baperan, benar nggak? Ada yang baperan, ada yang perlu validasi, ada yang perlu gak apa-apa. Nah, seorang pemimpin harus tahu itu gitu loh. Bagus desainmu, nanti jangan sampai ini yo, pasti serius. Nanti dia akan hilang, dia akan nggak ngerjain lagi dan lain-lain. Itu pasti terkait psikologi, memainkan psikologi sebelumnya. Oke, kemudian yang selanjutnya ketika poin selanjutnya adalah strategi dalam mengelola tim virtual adalah nanti tantangannya adalah jarak dan waktu teman-teman. Maksudku adalah ketika teman-teman mengadakan rapat, menyesuaikan waktunya pasti susah. Mungkin katakanlah misalnya ada yang dari provinsi NTT, NTB yang waktunya berbeda, ada yang kita, WB dan jadi pengurus beberapa ketuanya mungkin menginginkan jam 12 menit. Tapi di sisi lain di Indonesia Timur atau Indonesia bagaimana itu jam 2 malam itu mungkin yang akan menjadi tantangan dalam mengelola virtual teman-teman, jarak dan waktu. Teman-teman tidak bisa pola konvensinya secara langsung. Kemudian yang seperti yang saya sebutin tadi yaitu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Karena itu kan sudah banyak, tidak cuma Zoom, tidak cuma ada yang namanya sekarang itu signal namanya teman-teman, signal. Kemudian menawarkan fleksibilitas dan otonomi. Nah ini berkaitan dengan waktu dan jarak. Teman-teman pemimpin tidak harus menawarkan ke teman-teman titik kalian bisanya jam berapa, menawarkan fleksibilitas ke teman-teman, jangan sampai jam segini ya rapatnya terserah aku, jangan sampai gitu. Jadi tetap harus menawarkan fleksibilitas dan otonomi ini kekuasaan yang dimiliki hak ataupun hak yang dimiliki anggotanya. Oke, sekian terima kasih. Aku disclaimer dulu ya kalau nanti ada kesalahan, mohon maaf karena jujur aku di sini sama-sama belajar teman-teman. Aku gak ada niat buat menghubungi teman-teman, cuman aku diminta tolong oleh grup, oleh Pak Mas juga untuk gantiin beliau yang berhalangan. Jadi ya udah niatku sini tuh sharing aja sama teman-teman yang di dalam sebelumnya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan sekiranya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum bisa aku jawab, jadi PR bagi aku dan mungkin nanti next time kita mungkin lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ini bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tangkap dari materinya Kak ini tadi, kepemimpinan itu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendorong, mempengaruhi dan memaksa dia menerima pengaruh yang kita berikan. Secara nggak langsung kita harus memberikan pengaruh yang buat
ketika terjadi seperti itu ya, yang pertama adalah aku sebutin tadi yang namanya individu pasti ada yang berproblem gitu ya dalam sebuah organisasi. Nah, tugas pemimpin adalah mencari titik benang-benangnya terlebih dahulu. Paham nggak? Nah, tadi disebutkan udah ketemu nih titik benang-benangnya. Oh, ternyata yang bersuara seperti itu hanya beberapa, katakanlah dari 10 hanya mungkin 2 atau mungkin 1. Alhasil menurut efektivitas aku mending banyak sebagai leadership, karena leadership itu yang pertama tidak boleh baper ya. Kalau baper pasti nanti hilang gitu. Adalah menemui orang yang bersangkutan yang julid tersebut, karena mereka pas julid itu pasti karena tidak paham gitu, ada ketidakpahaman di situ. Jadi harus mempertemukan apa yang dimaksud mbaknya, apa yang dimaksud pemimpin ini sehingga menciptakan program ini dengan apa yang dimaksud oleh anggota yang menyuarakan untuk julid terhadap pemimpin tersebut. Pasti nanti di situ akan ada titik temu antara pemimpin dan anggotanya. Oh, ternyata alhasil ketika diajak ketemu nih si A ini ada kesalahpahaman di beberapa titik. Jadi tugasnya pemimpin adalah menerangkan itu. Susah memang menjadi pemimpin itu, tapi bukan berarti nanti teman-teman takut ya, jangan. Pasti nanti ada titik temu, alhasil si A ini jadi paham gitu. Kemungkinan besarnya nanti nggak kayak gitu lagi kalau sudah paham. Kalau sudah dikasih paham, masih nggak bisa. Tenang, alfabet itu dari A sampai Z, masih ada letter A, B, C, D. Terus kenapa? Dijelaskan di sini baru bapaknya dia paham. Dan pada saat terjadi betul, oh dia jadi ternyata kalau benar. Tapi nanti kalau ada acara lagi seperti itu lagi dari malah mengetahui kelemahannya. Nah, itu Mbak, kembali ke yang tadi lagi. Berarti analisis benang-benangnya nggak cuma di situ aja. Berarti karakter dia itu bermasalah kan? Karakternya bermasalah dan pemimpin harus memahami itu. Jangan sampai dengan karakter yang dimiliki si A ini bisa merambat ke semuanya. Kalau ada istilah mending buang bulatnya daripada memotong pomolnya, itu benar juga. Tapi aku saran kalau bisa tetap dirangkul semuanya. Kalau pun ada anggota yang kayak gitu, pasti aku yakin seiring berjalannya waktu dia akan sadar. Butuh waktu aja baru sadar. Jadi jangan sampai nanti karena ada si A yang kayak nyeleneh atau apa, karena itu pasti bagian dari dinamika organisasi gitu. Yang aku sering temuin, yang aku pasti temui dalam organisasi itu ada aja ulatnya gitu, pasti itu, nggak mungkin. Kalau nggak ada kayaknya bukan organisasi gitu. Ya enggak? Ya, jadi sebisa mungkin kita dirangkul karena tugas pemimpin adalah memberikan pemahaman dan juga mengajak semuanya untuk berkembang, bertumbuh. Semuanya dirangkul, dikasih pemahaman, mungkin ada butuh keluarga. Itu sih mungkin sedikit. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebenarnya Diva, kami ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Juli Sumbaro dari Kelompok 6. Mungkin pertanyaan saya di pendapat mungkin pendapat Mas Saidi sebagai ketua BEM itu seperti apa ketika ada anggota yang tidak komen. Ketika kita sudah menjelaskan seluruhnya, sudah menjelaskan serinci-rincinya, tapi tetap dia itu tidak komen. Terkadang di situasi tersebut ambil contohnya di Muhammadiyah kan ada SPI dan SPN sebagai dari Muhammadiyah. Nah itu terkadang dia ditunjukkan SPI dan SPN tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Menarik sampai mengulik terkait sistem penganggaran. Kebetulan aku juga pernah ikut sistem penganggaran di MM tadi ya. Jadi di sana ada 3 pola pendekatan. Burhani, Bayani, sampai 2 tahun yang lalu ya, sorry ya. Nah, yang aku terapin ketika ada yang ini kayaknya agak berbeda ya sama dari mbaknya. Ketika ada anggota kita yang nggak open minded, salah satu opsi ataupun pendapat yang aku bisa kasih adalah
melakukan komunikasi secara persuasif. Komunikasi secara persuasif ketika hal itu sudah dijalankan, akan tetapi tetap aja ya tetap, dan bahkan ditunjukkan data-datanya yang masih belum pernah kerja.